Pemirsa, spesial report kami lanjutkan dan untuk membahas perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Ini kalau kita bicara soal kondisi saat ini, saya ingat betul tadi pernyataannya Pak Sutrisno bahwa musuh kita saat ini bukan lagi musuh yang kelihatan gitu, dan bukan juga orang asing dalam tanda kutip gitu ya. Bahkan musuh kita sebetulnya yang tidak kelihatannya agak banyak mungkin. Bahkan ada yang menyebutkan juga Bung Karno kalau saya tidak salah, yang dikhawatirkan yang menjadi musuh kita adalah bangsa kita sendiri mungkin yang mungkin korupsi dan segala macam. Gitu nggak kira-kira? Iya, kalau melihat sejarah sebenarnya dari sejak lama kita berperang atau berjuang melawan bangsa kita juga. Karena bupati, camat, werdana, residen, terutama bupati lah, Demang, itu orang Indonesia. Mereka menghisap darahnya rakyat juga. Mereka digaji oleh Belanda dari uang hasil penjajahan gitu. Nah, menariknya adalah seperti di ceritanya Max Havelaar ya? Ya, nah betul. Tapi menariknya adalah sosok-sosok anak muda dari mereka yang justru mulai tersadarkan, tercerahkan. Jadi gara-gara sekolah mereka dengan pendidikan Barat, kalau mereka, loh kita ini dijajah ya. Nah, kok beruntunglah kita yang bisa sekolah ini dengan biaya mahal karena orang tua kita orang kaya. Bagaimana dengan anak Indonesia yang nggak bisa sekolah? Kalau gitu kita mesti ngumpulin dana nih. Budi Utomo berdiri, bikin crowdfunding, mengumpulkan dana untuk bisa menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu sekolah. Nah, jadi kebangkitan itu memang mesti syaratnya adalah pemuda yang terdidik tercerahkan dulu. Dan kemerdekaan adalah persatuan, makanya ada Sumpah Pemuda. Ini dengan situasi seperti sekarang, apakah menurut Kang Asep ini sebagai anak muda gitu, itu melihat bahwa peran anak muda juga harusnya juga besar juga untuk melakukan perubahan itu? Yes, karena dari awal, dari mulai munculnya era pergerakan hingga kebangkitan, itu anak muda selalu menjadi pelopor gerakan, selalu menjadi motor. Bahkan saat proklamasi, akibat ulah anak muda yang kekeh petekeh gitu ya, yang terlalu mengedepankan emosional ketimbang intuisi dan logika gitu, akibatnya proklamasi jadi terlambat. Jadi mestinya proklamasi itu 16 Agustus. Kenapa? Karena jadwal PPKI sidang. Bukannya pemuda juga yang memaksa itu untuk segera diproklamasikan dengan menculik Bung Karno. Tapi itu kesalahan menculik itu. Ya, karena kalau tidak diculik, Bung Karno akan rapat dan bisa jadi proklamasi itu hari itu juga. Gitu. Jadi itu sejarah gitu ya. Nah, ini memang jadi kadang-kadang ini ya menjadi wacana untuk didiskusikan sebetulnya. Betul. Tapi banyak orang yang bilang kalau nggak diculik belum tentu juga itu 17 Agustus proklamasi. Tetapi istilah penculikan sebenarnya itu adalah diamankan. Ya, anak muda tidak ingin bahwa kemerdekaan itu nanti ada seolah-olah intervensi dari Jepang. Ya, jadi supaya terbebas dari intervensi Jepang bahwa ini adalah proklamasi kita bukan hadiah dari Jepang. Maka oleh sebab itu nggak mesti nunggu PPKI. Kenapa? Karena PPKI bentukan Jepang. Jadi logika mereka juga sebenarnya menggunakan. Cuman Bung Karno mengatakan demi keamanan, demi ketertiban dan lain sebagainya, ya proklamasi mesti dibicarakan dan mesti dilaksanakan dengan betul-betul berdasarkan prosedur bahwa kita mesti rapat dan karena mendirikan merdeka tuh mendirikan negara yang merdeka tuh nggak gampang. Kita perlu bahan-bahan, perlu persiapan. Baik, betul. Nah ini menarik sebetulnya kalau bicara soal peran anak muda, terus rasa nasionalisme, patriotisme gitu. Saya kira Paskibraka juga membentuk itu ya. Walaupun dimarahin disuruh pakai kalung talang ayam segala macam, tapi begitu nggak kira-kira Mbak Elisa? Ya, kami sampai sekarang ini ada organisasi kami Purna Paskibraka Indonesia, PPI ya. PPI. Nah, jadi kami juga di sini terus berkomunikasi dan kawan-kawan kan malah tahun kemarin 2019 kami sempat reuni di Istana Negara, kumpul semua dari seluruh Indonesia. Tapi kemudian kami masing-masing juga tetap berkiprah. Jadi saya pribadi juga di Kalimantan Tengah itu membentuk Komite Seni Budaya Nusantara. Jadi Komite Seni Budaya Nusantara ini adalah satu wadah yang mana kita juga dari seluruh organisasi kesenian yang ada di wilayah Kalimantan Tengah itu untuk bisa terus kita gali, terus kita pertahankan karena itu adalah identitas bangsa. Jadi itu yang terus kita gali, yang sampai sekarang ini juga
terus kami koordinasi dengan, karena sudah terbentuk di beberapa provinsi juga di seluruh Indonesia. Karena kita juga di sini mendukung dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kayak sejarah yang disampaikan oleh Kang Asep juga tadi juga kan, mungkin ada yang baru mendengar gitu kan. Nah, dengan adanya sejarah itu, nah jadi kan tahu, sehingga NKRI ini menjadi satu persatuan yang terus kita pertahankan sampai ke depannya. Sampai kapanpun ya, ini harus berumur panjang. Tapi Mbak Elisa, itu pada saat digembleng di Cibubur, Paskibraka itu apakah memang betul-betul ngerasa, itu kalau melihat merah putih gitu ya, itu harunya luar biasa gitu. Terus ada apa, kecintaan lah, mungkin membangkitkan kecintaan gitu nggak? Atau bagaimana? Iya betul, jadi saya juga sampai meneteskan air mata, ingat saat itu, waktu itu kita kumpul di Istana Negara, yang mana masuk ke dalam istana itu kan tidak orang sembarangan. Dan yang paling sangat saya ingat sampai sekarang ini, karena waktu itu saya sebagai pembawa bendera pusaka bersama dengan Keke juga ya, kami berdua membawa bendera pusaka. Saya bertugas sore hari dan Keke pagi hari. Nah, itu kita masuk dalam satu ruangan di Istana Negara itu, yang mana di situ ada tersimpan satu peti, yaitu tempat tersimpannya bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan oleh bangsa Indonesia di Istana Negara yang dibuat oleh Ibu Fatmawati. Nah, disitulah satu kebanggaan saya yang sangat luar biasa. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, saya salah satu yang memegang bendera pusaka tersebut. Dan itu menjadikan satu sejarah yang luar biasa bagi saya, sehingga itu yang betul-betul sampai sekarang itu membuat saya menjadi satu beban untuk saya sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Oke, Mbak Elisa, ini harus sekali ya.